Pertanyaannya, apakah DPR membahas ini atau enggak terhadap koin sastra? Jangankan membahas, ngomongin koin sastra aja enggak gitu. Ya itu dibahas oleh kalangan-kalangan komunitas yang memang mempunyai kepedulian seperti itu. Misalnya ketika Wanda Hamidah, dia kan politisi DPRD DKI Jakarta, dia aware kepada itu karena memang dia mempunyai kepedulian terhadap itu. Di komisi yang menangani adalah komisi 11, mereka lebih asik untuk komisi 10 kebudayaan dan pendidikan, mereka itu sekarang lebih asik dengan PSSI, lebih asik dengan Sesmenpora, dana BOS dan sebagainya. Saya belum pernah mendengar, tetapi mudah-mudahan sebenarnya yang peduli banyak, orang kayak Rike, orang kayak Nurul, orang-orang teman-teman di Demokrat itu juga mereka mempunyai kepedulian juga terhadap hal ini. Tetapi intinya bahwa secara kelembagaan memang belum pernah terbahas secara khusus mengenai perpustakaannya Habib Yassin, karena itu dalam pikiran teman-teman itu merupakan tanggung jawab provinsi ya, DKI Jakarta, karena memang itu harusnya menjadi tanggung jawab DKI Jakarta, karena memang dananya sudah ada per tahun, tetapi itu tidak sangat cukupi. Itu ya, itulah yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Mas Andri dan juga rekan-rekan sekalian, saya merasa terhormat untuk bicara yang sebenarnya saya agak nervous karena berbicara mengenai sastra yang jujur ini baru pertama kali, tetapi saya yakinlah bahwa kalau makin banyak orang membicarakan tentang sastra, makin banyak orang membaca buku, makin banyak orang merasakan hal-hal keindahan imajinasi kita, karena membaca karya sastra itu kan kadangkala juga membiarkan imajinasi kita itu kemana-mana. Saya lagi baca bukunya Paulo Coelho yang terbaru, yang terakhir yang baru saya baca ini adalah mengenai The Fifth Mountain ya. Itu juga saya membayangkan kok ada orang dengan pemikiran yang begitu mengembara kemana-mana, karena kan kalau tulisan dia itu sebenarnya menurut saya tidak ada korelasinya antara satu sama yang lain, tetapi risetnya yang menurut saya adalah sangat kuat. Dan dia ketika tahun 2002 ketika dia meluncurkan Zahir pada waktu itu, dia juga mengatakan bahwa dia punya tim riset itu puluhan orang, dan orang-orang itu benar-benar secara detail menggambarkan lokasi kejadian, waktu. Maka dia selalu dalam narasi dia kan yang diceritakan secara detail mengenai waktu, kejadian, orang, dan dia selalu ada unsur-unsur historis, sejarahnya. Nah, kalau di kita kan enggak, karena penulis itu menjadi seperti Clara, kekuatannya kan di imajinasi dia. Seringkali saya yakin ketika Clara membaca kembali tulisannya sebelum di launching, pasti dia melakukan revisi banyak hal, karena ini kan hanya mengalir begitu ya. Dan catatan-catatan untuk ketika dia, saya nggak tahu, saya sedang membayangkan saya menjadi Clara, catatan-catatan dia ketika menulis biasanya kan akan berkembang karena sesuai dengan bagaimana emosi, bagaimana kondisi Clara pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan tradisi dimulai dengan melakukan riset, walaupun tidak sedetail penulis-penulis seperti Paulo Coelho, tetapi saya yakin ini pasti juga akan membantu. Sekali lagi Mas Willy, Clara, dan rekan-rekan sekalian, saya merasa mendapatkan kehormatan di forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.